Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang perilaku membuang sampah ke kali di kota Cimahi, khususnya di daerah Cibeber. Yang beranggotakan saya sendiri, Nufika Nafi Julianti dengan yang belakang 231, dan Jesse Prastika dengan yang belakang 237. Lalu slide selanjutnya ada masalah dan perilaku negatif. Di sini terdapat perilaku negatif yaitu banyaknya penduduk yang seringkali membuang sampah ke aliran sungai atau kali yang mengakibatkan sungainya itu tersumbat dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Apalagi di jajaran sungai itu banyak sekali penduduk yang tinggal di tempat tersebut dan menyebabkan timbulnya penyakit yang sangat parah dan membahayakan bagi diri sendiri. Kurangnya kesadaran dari penduduk atau masyarakat setempat untuk membuang sampah di TPS mengakibatkan menumpuknya sampah di kali, sehingga kalinya itu meluap dan mengakibatkan banjir. Lalu lokasi terjadinya masalah ini yaitu di Jalan Terusan Jenderal Sudirman, Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat, yaitu khususnya sekitaran depan kampus Unjani. Jumlah sampel yang kita ambil yaitu sebanyak 20 responden yang terdiri dari masyarakat di sekitaran aliran Kali Cibeber. Lalu di dalam penelitian kita terdapat tabel operasionalisasi variabel. Yang terdapat variabelnya ada dua, manfaat dan biaya. Yang pertama itu variabel manfaat adalah keuntungan atau hak istimewa pengganti biaya atau keuangan. Yang di dalamnya terdapat dua dimensi. Yang pertama ada manfaat produk dan manfaat pelayanan. Dari dimensi manfaat produk, kita dapat turunkan menjadi indikator. Yang pertama, frekuensi membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, pengetahuan tentang membuang sampah pada tempatnya adalah salah satu upaya untuk menjaga lingkungan agar tetap sehat dan bersih. Lalu yang ketiga, pengetahuan tentang memilah sampah organik dan non-organik. Lalu selanjutnya ada dimensi manfaat pelayanan yang dapat kita turunkan menjadi indikator. Yang pertama ada persepsi tentang aturan akan mengurangi masyarakat yang membuang sampah ke kali. Lalu yang kedua, persepsi tentang adanya TPS terdekat membuat masyarakat tidak akan lagi membuang sampah sembarangan. Lalu yang ketiga, persepsi tentang adanya pos pelayanan untuk penukaran sampah dengan poin untuk menukarkan menjadi sembako. Lalu selanjutnya, di dalam variabel manfaat memiliki dimensi yang ketiga, yaitu manfaat personal yang kita turunkan menjadi indikator. Yang pertama, kesediaan masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya jika tersedia fasilitas untuk membuang atau mengumpulkan sampah. Lalu yang kedua, persepsi masyarakat jika terdapat TPS di lingkungan dekat rumah, maka tidak akan terjadi kembali orang yang membuang sampah ke kali. Lalu yang ketiga, kesediaan masyarakat untuk dapat memilah sampah organik dan non-organik. Lalu manfaat selanjutnya yaitu manfaat citra. Indikatornya persepsi masyarakat jika diadakannya program kerja bakti secara rutin, masyarakat akan menjadi peduli terhadap lingkungan sendiri. Lalu yang kedua, persepsi masyarakat jika dibuatkannya sanksi untuk masyarakat agar tidak akan mengulangi dan melanggar peraturan jika sudah ditetapkan. Lalu yang ketiga, persepsi masyarakat jika adanya pemantauan dari lembaga resmi setempat setiap 2 kali dalam sebulan. Lalu selanjutnya terdapat variabel biaya. Biaya adalah sumber daya yang dikorbankan atau dilepaskan untuk mencapai tujuan tertentu. Di dalam biaya terdapat beberapa dimensi. Yang pertama itu dimensi moneter yang kita turunkan menjadi indikator. Yang pertama, pengetahuan tentang adanya program pembuatan TPS pada setiap lingkungan terdekat memerlukan biaya yang cukup banyak. Lalu yang kedua, pengetahuan tentang pembersihan sampah yang dilakukan petugas secara rutin akan memerlukan biaya yang cukup banyak. Lalu yang ketiga, pengetahuan tentang penyedia CCTV memerlukan biaya yang cukup banyak. Lalu yang keempat, pengetahuan tentang penyedia tempat sampah organik dan non-organik di setiap titik tertentu. Lalu, dimensi yang selanjutnya yaitu biaya waktu yang dapat kita turunkan menjadi indikator. Yang pertama, pengetahuan tentang proses kerja bakti membersihkan kali dari sampah secara rutin akan memerlukan waktu. Lalu yang kedua, pengetahuan tentang proses pembuatan TPS atau fasilitas pembuangan sampah akan memakan waktu yang cukup lama. Lalu yang ketiga, pengetahuan tentang memilah sampah organik dan non-organik. Lalu yang keempat, pengetahuan tentang pendaur ulang sampah agar dapat dimanfaatkan secara baik. Lalu selanjutnya terdapat dimensi biaya tenaga yang dapat diturunkan menjadi indikator. Yang pertama, pengetahuan tentang proses kerja bakti secara rutin akan sangat menguras tenaga.
Lalu yang kedua, pengetahuan tentang pembuatan TPS atau tempat pembuangan sampah akan menguras tenaga. Lalu yang ketiga, pengetahuan tentang pemanfaatan sampah yang dapat didaur ulang. Dan yang keempat, pengetahuan tentang penyedia tempat sampah organik dan non-organik. Lalu, variabel selanjutnya yaitu biaya pikiran. Pengetahuan yang pertama itu pengetahuan tentang penyelesaian masalah sampah membutuhkan solusi dan keputusan yang sangat-sangat tepat. Lalu yang kedua, pengetahuan tentang dalam merubah pola pikir masyarakat memerlukan strategi dan kerja keras dalam menyadarkan perilaku masyarakat tersebut. Lalu yang ketiga, pengetahuan tentang proses penentuan peraturan yang akan diterapkan di wilayah sekitar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tabel kuesioner. Di sini ada dua manfaat. Yang pertama yaitu manfaat produk. Di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, saya sering membuang sampah pada tempat yang disediakan untuk membuang sampah atau TPS. Yang kedua, saya mengetahui bahwa membuang sampah pada tempatnya adalah salah satu upaya untuk menjaga lingkungan agar tetap sehat dan bersih. Lalu yang ketiga yaitu saya mengetahui bahwa memilah sampah adalah salah satu upaya untuk mempermudah pembuangan dan pengelolaan sampah. Lalu yang kedua, manfaat pelayanan. Di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, menurut saya, dengan dibuatnya peraturan akan mengurangi masyarakat yang membuang sampah di kali. Yang kedua, menurut saya, adanya TPS terdekat, masyarakat tidak akan lagi membuang sampah sembarangan. Lalu yang ketiga, menurut saya, dengan adanya pos pelayanan untuk penukaran poin sampah dengan sembako akan mengurangi pembuangan sampah ke kali dan akan membuat masyarakat berlomba-lomba untuk menukarkan sampah. Lalu yang ketiga, manfaat yang ketiga yaitu manfaat personal. Di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, saya bersedia membuang sampah pada tempatnya jika disediakan fasilitas sampah untuk membuang atau mengumpulkan sampah. Yang kedua, saya merasa jika terdapat TPS di lingkungan dekat rumah, maka tidak akan terjadi kembali masyarakat yang membuang sampah ke kali. Lalu yang ketiga, saya bersedia memilah sampah organik dan non-organik. Lalu manfaat yang keempat yaitu manfaat citra. Di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, menurut saya, jika diadakannya program kerja bakti secara rutin, maka akan menjadi peduli terhadap lingkungan sendiri. Lalu yang kedua, menurut saya, jika dibuatkannya sanksi untuk masyarakat, akan membuat masyarakat jerah. Lalu yang ketiga, menurut saya, jika adanya pemantauan dari lembaga setempat setiap 2 kali dalam sebulan, akan membuat masyarakat patuh terhadap peraturan. Lalu yang selanjutnya yaitu biaya. Yang pertama, biaya moneter. Di sini ada 4 pertanyaan. Yang pertama, saya mengetahui bahwa dengan adanya program pembuatan TPS pada setiap lingkungan terdekat akan memerlukan biaya yang cukup besar. Saya mengetahui jika pembersihan sampah yang dilakukan petugas secara rutin akan memakai biaya iuran yang cukup besar. Lalu yang ketiga, saya mengetahui jika menyediakan CCTV memerlukan biaya yang cukup besar. Lalu yang keempat, saya mengetahui jika menyediakan tempat sampah organik dan non-organik di setiap titik tertentu akan memerlukan biaya yang cukup besar. Di sini selanjutnya biaya waktu ada 4 pertanyaan. Yang pertama, saya mengetahui proses kerja bakti membersihkan kali dari sampah secara rutin akan memakan waktu. Lalu yang kedua, saya mengetahui dalam proses pembuatan TPS atau fasilitas pembuangan sampah akan memakan waktu yang cukup lama. Lalu yang ketiga, saya mengetahui dalam proses memilah sampah organik dan non-organik akan memakan waktu. Lalu yang keempat, saya mengetahui dalam proses pendaur ulangan sampah dapat memakan waktu. Selanjutnya yaitu biaya tenaga. Di sini ada 4 pertanyaan. Yang pertama, saya mengetahui dalam proses kerja bakti secara rutin akan sangat menguras tenaga. Lalu yang kedua, saya mengetahui bahwa dalam pembuatan TPS atau tempat pembuangan sampah akan menguras tenaga. Lalu yang ketiga, saya mengetahui dalam proses pendaur ulangan sampah akan sangat menguras tenaga. Lalu yang keempat, saya mengetahui dalam proses memilah sampah organik dan non-organik akan menguras tenaga.
Lalu yang kedelapan, B pikiran. Di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, saya mengetahui bahwa dalam penyelesaian masalah sampah membutuhkan solusi dan keputusan yang benar tepat. Lalu yang kedua, saya mengetahui dalam merubah pola pikir masyarakat memerlukan strategi dan kerja keras dalam menyadarkan perilaku masyarakat. Lalu yang ketiga, saya mengetahui dalam proses penentuan peraturan butuh pertimbangan agar mendapatkan aturan yang tepat. Selanjutnya di sini ada uji deskriptif. Nah, sebelah kiri ini uji deskriptif dari pernyataan-pernyataan yang telah kami sebarkan melalui kuesioner. Di sini X1 yaitu manfaat. Sini pernyataannya ada 12. Lalu yaitu biaya. Di sini ada 15 pernyataan. Di sini kami mengambil 20 responden. Lalu sebelah kanan ini statistik dengan kuesioner total X-nya 20, total Y-nya 20. Di sini min dari total X yaitu 53, lalu min dari total Y yaitu 65. Selanjutnya ini ada tabel interval manfaat dan biaya. Di intervalnya yang pertama 1 sampai 1,8 sangat kurang, lalu 1,81 sampai 2,6 kurang, 2,61 sampai 3,4 cukup baik, lalu 3,41 sampai 4,20 baik, lalu 4,21 sampai 5 sangat baik. Berdasarkan hasil uji analisis deskriptif, data manfaat menunjukkan nilai min statistik masing-masing instrumen berada pada kisaran 4,35 hingga 4,45, sehingga diperoleh nilai min statistik secara keseluruhan pada variabel manfaat adalah sebesar 53. Maka persepsi masyarakat akan manfaat pada membuang sampah ke kali di Kota Cimahi sangat baik. Kemudian berdasarkan hasil uji analisis deskriptif, data biaya menunjukkan nilai min statistik masing-masing instrumen berada pada kisaran 4,45 hingga 4,55, sehingga diperoleh nilai min statistik serta keseluruhan pada tabel variabel biaya adalah sebesar 65. Maka persepsi masyarakat akan biaya pada membuang sampah ke kali Kota Cimahi dikategorikan sangat baik. Lalu selanjutnya hasil analisis data. Yang pertama manfaat. Dalam manfaat ini yang pertama produk. Berdasarkan hasil uji analisis deskriptif, data manfaat produk menunjukkan nilai min statistik masing-masing instrumen berada pada kisaran 4,30 hingga 4,80. Maka persepsi masyarakat akan manfaat produk pada membuang sampah ke kali di masyarakat Kota Cimahi sangat baik. Lalu yang kedua pelayanan. Berdasarkan hasil uji analisis deskriptif, data manfaat pelayanan menunjukkan nilai min pada kisaran 4,15 hingga 4,70. Maka persepsi masyarakat akan manfaat pelayanan pada membuang sampah ke kali Kota Cimahi sangat baik. Selanjutnya manfaat personal. Di sini hasil uji analisis deskriptifnya menunjukkan nilai min statistiknya kisaran 4,30 hingga 4,50. Maka persepsi masyarakat akan manfaat personal dikategorikan sangat baik. Lalu selanjutnya manfaat citra. Berdasarkan hasil uji analisis deskriptif, data manfaat citra menunjukkan nilai min statistik kisaran 4,25 hingga 4,45. Maka persepsi masyarakat akan manfaat citra dikategorikan sangat baik. Selanjutnya biaya. Di sini ada biaya moneter. Hasil uji analisis deskriptif, data biaya moneter
menunjukkan nilai min statistiknya kisaran 3,90 hingga 4,70. Maka persepsi masyarakat akan biaya moneter dikategorikan sangat baik. Lalu yang kedua, biaya waktu. Hasil uji analisis deskriptifnya, data biaya waktu menunjukkan nilai min statistiknya kisaran 4,10 hingga 4,40. Maka persepsi masyarakat akan biaya waktu pada membuang sampah ke kali dikategorikan sangat baik. Lalu selanjutnya, biaya tenaga. Uji analisis deskriptif, data biaya tenaga menunjukkan nilai min statistiknya 4,05 hingga 4,40. Maka persepsi masyarakat akan biaya tenaga dikategorikan sangat baik. Lalu yang terakhir, biaya pikiran. Berdasarkan hasil uji analisis deskriptif, data biaya pikiran menunjukkan nilai min statistik 4,30 hingga 4,55. Maka persepsi masyarakat akan biaya pikiran dikategorikan sangat baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Berdasarkan hasil uji analisis deskriptif, data manfaat menunjukkan nilai min statistik masing-masing instrumen berada pada kisaran 4,35 hingga 4,45, sehingga diperoleh nilai min statistik secara keseluruhan pada variabel manfaat adalah sebesar 53. Maka persepsi masyarakat akan manfaat pada membuang sampah ke kali di Kota Cimahi sangat baik. Kemudian berdasarkan hasil uji analisis deskriptif, data biaya menunjukkan nilai min statistik masing-masing instrumen berada pada kisaran 4,45 hingga 4,55, sehingga diperoleh nilai min statistik serta keseluruhan pada variabel biaya adalah sebesar 65. Maka persepsi masyarakat akan biaya pada membuang sampah ke kali di Kota Cimahi sangat baik. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat setuju jika dilaksanakannya program pembuatan TPS terdekat, pos pelayanan untuk penukaran sampah plastik, pengontrolan setiap sebulan 2 kali, memilah sampah organik dan non-organik, pendaur ulangan sampah plastik, dan sanksi jika melanggar peraturan. Selanjutnya, solusi dari kami yaitu dilaksanakannya program yang menunjang masyarakat untuk menaati peraturan dan peduli lingkungan. Seperti yang pertama, program pembuatan TPS terdekat agar masyarakat bisa membuang sampah dengan rutin sehingga tidak membuang sampah ke kali. Lalu yang kedua, pos pelayanan untuk penukaran sampah plastik dengan sembako, karena masyarakat bisa memanfaatkan pos tersebut agar bisa mendapatkan sembako. Jadi masyarakat bisa lebih rajin lagi mengumpulkan sampah dan tidak membuang sampahnya ke kali. Lalu yang ketiga, pengontrolan setiap 2 kali dalam sebulan. Di sini pengontrolannya oleh lembaga setempat agar masyarakat jerah untuk membuang sampah ke kali jika diadakannya pengontrolan setiap 2 kali dalam sebulan. Lalu yang keempat, memilah sampah organik dan non-organik. Ini yang keempat ini supaya mempermudah lembaga setempat atau yang mengumpulkan sampah TPS terdekat agar lebih efektif lagi untuk pengelolaannya agar tidak memakan waktu yang lama. Lalu yang kelima, pendaur ulangan sampah plastik. Di sini pendaur ulangan sampah plastik bisa membuat sampah plastik itu menjadi berguna dengan membuat kerajinan atau sebagainya. Lalu yang keenam, sanksi jika melanggar peraturan. Di sini sanksi jika membuang sampah ke kali agar masyarakat jerah untuk membuang sampah ke kali. Yang ketujuh, membuat kampanye tentang pentingnya menjaga lingkungan mulai dengan hal kecil yaitu membuang dan memilah sampah. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.